Halo, ini Obrol Brodok dan aku Latansa. Kali ini aku mau ngobrol mengenai banyak hal sama teman saya Gripit. Gripit ini adalah mahasiswa S2 di Taiwan. Coba perkenalan dulu dong. Halo guys, perkenalkan nama saya Michael Griffith. Uh, Occupancy, pekerjaan mahasiswa. Oke, jadi Oke, Gripit ini rekan saya S2 di universitasnya boleh disebut nggak bro? Sebut boleh, nggak masalah. Banyak kok yang kuliah di sini kan, nggak cuma aku ya. Ya, Uh, opo. aku kuliah di National Yang Ming Chiao Tung University. Iya, tuh kan cuma nama. Oke, jadi kita hari ini mau bahas apa? Hari ini yang akan kita bahas adalah ya ini baru dibahas sama kelasku kemarin sebenarnya sih. Sempat dimention gitu. Bahwa beberapa tech company apa istilahnya cuma dalam tanda kutip jualan service atau software gitu ya. Oke. Tuh ternyata diam-diam tuh mereka mulai berganti nih kayaknya nih. Model perusahaannya yang berganti nih kayaknya. Berganti, bukan cuma sebagai alternatif tapi malah langsung mengarah ke situ ya berarti. Ada indikasi untuk mengarah ke situ. Mereka belum yang ya kalau kalau orang di kan istilahnya all in kan. Nah ini mereka belum all in, tapi Oh, sudah mulai mengarah ke sana. Ya, oh. tapi ya itu yang akan dibahas kurang lebih itu sih. Gimana? Jadi kita kurang lebih membahas yang perusahaan-perusahaan yang dulunya software sekarang mau membuat chip ya, atau hardware, Iya, atau malah semuanya. hardware. Uh, Uh, Vertical integration ya, enggak, kita cuma bahas chipnya aja berarti ya. uh, Vertical integration tuh lebih ke implementasinya aja. Cuma yang akan difokuskan ini untuk hari ini ya, untuk hari ini tuh eh, kenapa sih kok mereka mulai bergeser itu loh. Jadi apa istilahnya? Mereka tuh mulai jadi mereka tuh tidak punya awalnya tuh model usahanya mereka tuh kan jualan software atau jasa kan kayak misalkan eh, search engine e-commerce gitu-gitu. Nah itu kok sekarang mereka punya divisi untuk desain chip gitu loh. Kayak jadi IC design gitu. Iya, Kan kalau kalau dulu kan berarti lebih ke software atau software as a service gitu ya. Jadi kayak misal iya benar SAS. software Microsoft Windows misal Microsoft, atau mungkin katakanlah Google, mereka Android gitu ya. Tapi kalau yang misal yang kedua kan tahap keduanya kemarin software as a service, jadi misal seperti cloud gitu ya kurang lebih ya, layanan cloud, Iya benar. layanan komputasi di komputer mereka. Jadi orang-orang nggak perlu beli komputer yang mahal-mahal gitu tapi bayar sewa ke mereka gitu kurang lebih ya. Iya benar. Oke, Kurang lebih gitu. tapi sekarang mereka sudah mulai pengen bikin chip sendiri gitu berarti ya. Iya, jadi kayak seakan-akan mereka tuh kayak dalam tanda kutip eh, membuka kayak kayak membuka cabang baru gitu loh. Oh, cabang Emang baru. Jadi ada divisinya sendiri yang bikin desain hardware-nya berarti. iya, Desain desain chipnya berarti. bener. Iya, jadi memang ada divisi khusus yang buat itu. Nah, sekarang karena ada itu, motivasinya apa? Alasannya kenapa itu? Nah, ini ini awalnya sesuatu hal yang terjadi di company-company Silicon Valley ya. Kalau apa istilahnya kayak misalkan company-company kayak misalkan Facebook itu kan fokusnya kan itu ya media sosial kan. Uh, med- Terus, Media sosial atau menjual data pengguna, Pak? waduh, Oh, ini ngomongin itu ya usaha utamanya ya, oh bukan ya. sampingannya ya. Oh ya. Oh, oh gitu, itu yang sampingan malah ya. Yang utamanya justru media Iya, sosial ya. Oh gitu ya ya. waduh. Positif Ya kan sekali ya. ngakunya begitu, kan secara legalnya Ya. kan begitu. Ya. Sangat-sangat optimis Anda ya. Oke, baik lanjut terus. Iya, iya ini legalnya kan mereka kan perusahaan sosial media gitu. Terus Google itu kan search engine atau dia sekarang punya platform YouTube ya. Itu kan entertainment. Berarti masuknya apa ya? Entertainment ya berarti ya. Content creation kan. Ah, Eh, YouTube.
media apa ya? Media platform apa ya? Karena kan itu kan sebenarnya user generated content ya masuknya, bukan mereka Iya, iya bikin benar. konten sendiri. Kalau misal media company kan mereka yang bikin konten terus mereka publish buat dikonsumsi oleh media consumer gitu ya. Iya, apa ya berarti masuknya ya Jadi platform lah ya, iya platform, iya, platform untuk user generated platform, content gitu. platform. Terus apa? Amazon itu berarti e-commerce ya? Amazon. Amazon so far dulunya platform e-commerce tapi sekarang kayaknya lebih Iya. lebih ke kapitalis AWS-nya. bikin sendiri. Enggak yang tentang tadi e-commerce-nya mereka, wah ini kok laku ya, Oh, sepertinya kita bikin sendiri in-house dengan merek Amazon sepertinya menarik kan gitu ya. oh iya. Kayaknya meniru meniru tren. Nah iya, Kayaknya meniru tren. Ya, tapi kita anggap aja platform e-commerce lah ya. oke, optimis lagi ya, kita nggak berpikir negatif ya. Optimis, ini optimis nih, ini optimis nih. Bukan tentang monopoli pembuatan produk konsumer, bukan ya, tapi mereka bikin Kalau itu platform ya. skandal tersendiri. Kalau skandalnya tersendiri gitu. Oke. Nah, nah, terus Microsoft tuh berarti kan dia apa software dan operating system ya berarti ya. Software operating system ya secara tradisionalnya gitu ya, sama Iya, mungkin kita paling nggak akan Xbox. bahas search engine-nya. Eh, bukan search engine, apa, crawler. Oh, crawler ya, web crawler ya, oke. Oke, web crawler oke. Kita tidak akan membahas Bing. Nah itu berarti yang generasi yang pertamanya mereka kan berarti buat tadi platform atau software yang sifatnya solutif terhadap masalah. Terus yang kedua mereka bikin SaaS ya, yang Iya, benar. software as a service, yang mulai dari ada cloud, ada layanan komputasi di awan, ada juga yang layanan simpanan data di awan, kayak kalau Google kan ada Google Drive. Iya, ada Google Drive. Amazon ada apa ya, aku lupa namanya, ada cloudnya sendiri yang mereka buat Kalau drive-nya. Amazon cloud-nya AWS Iya AWS, tapi ada yang yang storage-nya. terkenal. Storage-nya saya lupa tapi. Aku lupa. Cuma Terus oh iya, Microsoft juga ada. Microsoft ada Azure. Oh iya Azure, bener Azure. Itu kan juga cloud computing. Yang nggak punya kayaknya Facebook belum belum ini kayaknya cloud-nya. Mereka cloud-nya masih buat produk mereka sendiri kayaknya, belum buat luar. Iya, benar. Hmm. Ya itu tadi. Ini kan company-company ya istilahnya berarti gimana ya? Company-company tech company yang di Silicon Valley lah ya istilahnya. Hmm. Kan top G. Nah, ini mereka itu kan jualannya awalnya kan dalam tanda kutip berjualan software gitu kan, sesuatu yang bersifat aplikasi Yang berjalan di atau atas hardware berarti ya. iya sesuatu yang berjalan di atas hardware, bukan hardwarenya sendiri kan gitu. Yes. Nah, yang jadi permasalahan mereka ini diam-diam mulai berubah menjadi sebuah perusahaan IC design atau chip design gitu. Istilahnya kalau nggak salah fabless IC design company, fabless company. Benar. Anyway, Ya. ini kalau dari website Mandarinnya itu dia bilang fabless semiconductor company ya. Atau kemarin profesorku nyebutnya fabless IC design company. Fabless IC Design Karena Company. iya, benar. Fabless karena dia tidak punya foundry. Dia nggak punya juga foundry, bisa jelek banget, tapi kalau Mandarin nih bagus tapi kok pusing baca. Terbukti ya memang ya. Terbukti memang bener ya. Saatnya belajar Mandarin. Ya tak Ya, install, ini kan tak bisa install dilihat ya. Duolingo. Tak install Duolingo des. Waduh, saatnya. Oke. Duolingo atau Babel? Nah. Oh ya nih. Anyway, ini ya untuk definisi fablessnya. Jadi dia tuh cuma berkutat pada desain IC aja. Jadi dia mendesain IC, misalkan chip, misalkan prosesor atau core atau accelerator atau apa gitu kan. Nah, terus nanti kalau sudah kan dikirim ke foundry itu untuk apa istilahnya, untuk produksi lah ya. Ini kan bisa dilihat nih. Perusahaan-perusahaan yang memang jualan foundry ini pure OEM itu berarti mereka cuma jualan foundry ya, mereka
desain Jadi mereka nggak desain IC. yang itu ya, minta apa? Mereka terima desain terus terima nyetak. desain terus mereka nyetaknya ya. Oh iya ya. Iya benar. Nge-fabricate. Oke. Bisa dilihat gak ada Samsung ya. Kayaknya kita tahu kenapa. Dan semuanya kebanyakan Jurus. adanya saya lihat Taiwan, mainland China, ada yang nongol-nongol dikit, ada Europe satu, ada Amerika Waduh, satu, ada Israel waduh. satu. Berarti bukti Ada kita Korea, bahwa ya. kita harus belajar Mandarin tuh ya buktinya ya. Iya, ini salah satu alasan kenapa kita harus belajar Mandarin. Oh. Jadi bedanya sebenarnya Fabless IC Design Company atau Fabless Semiconductor Company ini kan sebenarnya bukan hal yang baru nih. Kalau kita lihat, kayak misalkan Qualcomm, ini listnya ya. Nah, Nvidia, oh ada AMD, ya benar sekali teman-teman. Berarti, AMD tidak punya fab sendiri ya. berarti mereka yang bikin desain chipnya, terus mereka outsource ke yang bikin tadi foundry tadi gitu ya. Benar. Nah ini berbeda dengan yang foundry ini, rata-rata Taiwan ya, terus ada mainland China, Amerika tuh cuma satu malah. Halo AMD, Tapi bukan punyamu lagi. Tapi yang di sini yang masih 2020 itu kan semua memang bergerak di jualan chip. Qualcomm, Broadcom, Nvidia, MediaTek, Iya AMD. benar. Jadi mereka yang memang dari awal. yang dari awal memang Iya. jualan chip, mereka desain chip wajar ya berarti ya. Iya, kalau ini masih expected, karena yang mau aku bahas ini kan sesuatu yang baru, apa istilahnya, yang benar-benar masih baru gitu loh. Dan mereka ini spesifik. Jadi kalau kita lihat ini kan perbedaannya adalah yang di Fabless Semiconductor Company. Ini yang di top 5-nya kan mereka memang company-company yang memang berkutat di bidangnya sudah lama, dan mereka memproduksinya hal-hal memang chip-chip yang boleh dibilang general purpose kan. Yang Kayak digunakan. misalkan GPU. Jadi general purpose itu yang itu ya, kalau bisa dibilang itu yang Multifungsi. multifungsi yang bisa dipakai oleh banyak software berbeda gitu ya. Benar. Jadi aplikasinya tidak cuma spesifik satu aplikasi aja. Oke. Kayak misalkan GPU itu kan bisa kita pakai buat main game, bisa kita pakai buat produksi, bisa kita pakai buat bahkan rendering gitu kan. Sekarang bisa kita pakai buat AI juga. Ya. Nah, Broadcom, Qualcomm, MediaTek, AMD ini kan memang mereka ada apa istilahnya, memang produksi CPU kan. Ya, Itu CPU lebih dan general GPU. lagi dari yang dibikin sama Nvidia malah, ya kan. Nah itu. Jadi ini yang di sini kan memang general purpose semua. Dan boleh aku bilang untuk yang di top 5 ini, 1, 2, 3, 4 ini mereka berkutat di AI. Nah, tapi nanti kita bahas ya bedanya sama yang top 5 ini itu apa gitu-gitu. Apa bedanya, terus mereka ngapain gitu kan. Oke, masuk ke pembahasan berarti kita ya. Aku punya pertanyaan yang paling gatel di kepalaku. Motivasinya. Motivasi. Kenapa tadi tiba-tiba Facebook bikin desain chip sendiri, Microsoft bikin desain chip sendiri, padahal mereka bisa sepertinya saya beli aja lah di yang udah ada, misal di AMD, di Intel, di Nvidia, di ARM misal. Yang tinggal colok pakai gitu kan. Iya, nggak usah, karena gini, kalau boleh dibilang investment yang dilakukan oleh company-company ini, dan mereka masing-masing ini invest sendiri untuk mereka sendiri kan. ya. Itu nggak sedikit, millions of US dollars, tuh hundreds of millions of US dollar. Dan di luar uang itu kan mereka juga menginvestasikan waktu, ya kan. Mereka juga menginvestasikan human resource. Jadi engineer-engineer yang mereka harusnya bisa gunakan untuk misalkan untuk maintenance server, atau misalkan untuk ngupdate fitur apa gitu kan. Karena mereka sekali lagi kan jadinya kan jualan SaaS ya, software as a service, pelayanan lainnya. Itu mereka malah dipakai untuk mengembangkan chip sendiri gitu, kayak IC sendiri kayak. Kenapa? Ini aku tunjukin ini nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Apa namanya? Nggak apa-apa. Malah jadi slide. Cuma
Yang pertama, meskipun ya ini meskipun kalau kemarin kita lihat itu kan AMD, Nvidia itu kan mereka sudah mengeluarkan prosesor dan akselerator yang sudah kencang-kencang gitu. Tapi mereka merupakan sebuah produk yang general purpose. Nah, dan permasalahan dari general purpose ini adalah mereka mengkonsumsi daya yang cukup besar. Gitu. Ya desainnya kan fleksibel gitu kan. Cuma apa istilahnya untuk konsumsi daya itu agak dinilai terlalu tinggi. Satu, dinilai terlalu tinggi. Kedua, kalau misalkan mereka mau cuma butuh misalkan mereka beli CPU itu kan bisa melakukan banyak hal, atau CPU itu bisa melakukan banyak hal. Tapi ngapain mereka beli sesuatu yang mahal? Bahasanya mungkin lebih gampang kalau aku sebut fleksibilitasnya. Ngapain mereka membeli sebuah hardware yang fleksibel tapi mengonsumsi banyak daya, tapi mereka tidak menggunakan fleksibilitas tersebut. Jadi kayak gini ya, ibarat kalau misal kita beli kendaraan bermotor, misal mobil gitu ya, itu kan ada yang memang didesain untuk off-road, ada yang didesain untuk jalan raya, ada yang didesain untuk long range driving luar kota Iya, misal. ada yang untuk tracking dan shipping gitu Nah, kan. problemnya adalah ketika kita beli yang bisa semuanya, itu cukup yakin dia nggak sebagus itu. Misal katakanlah, oh ini kita bisa Untuk semuanya, tapi spesifik. untuk spesifik off-road kurang oke. Untuk spesifik Iya. angkut-angkut galon, misal banyak galon itu nggak terlalu oke gitu ya. Iya benar. Jadi istilahnya fleksibilitas tersebut sebenarnya sebuah nilai jual, tetapi ketika mereka menggunakannya sendiri itu jadi tidak masuk. Ya aku nggak bilang yang sekarang itu kurang powerful atau misalkan kurang hemat ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya kan meskipun transistor itu semakin lama semakin tidak efisiensinya, peningkatan efisiensinya itu kan sebenarnya kan tidak semakin jauh ya. Maksudnya makin lama tuh efisiensinya tuh makin istilahnya peningkatan efisiensinya tuh nggak setinggi tahun-tahun sebelumnya kan gitu kan. Tapi tetap makin efisien kan gitu. Sebenarnya tetap makin efisien. Cuma sekali lagi Bro, bentar bro, sebentar. Oke, lanjut. Oke. Jadi untuk transistor ini kan sebenarnya makin lama tuh efisiensinya sebenarnya peningkatan efisiensinya yaitu makin melambat. Itu sebuah masalah karena industri meskipun mereka senang gitu kan, wah tetap lebih efisien daripada generasi sebelumnya kan gitu. Tetapi mereka masih menginginkan lebih gitu loh. Kayak makin kencangnya tuh tidak sebanding dengan efisiensi yang didapatkan. Jadi salah satu alternatifnya itu adalah dengan mendesain sebuah hardware yang memang namanya domain spesifik ya, spesifik hardware atau domain spesifik accelerator gitu, yang memang bagus atau efisien dan tepat untuk melakukan tugas yang diberikan ke mereka, walaupun yang tugas yang bisa diberikan tuh cukup terbatas gitu. Alasan selanjutnya sebenarnya karena AI ini sedang meledak akhir-akhir ini. Bahkan kalau misalkan kita lihat dari arsip aja, ini belum lihat jurnal-jurnal lain seperti IEEE atau misalkan Nature dan segala macam ya. Oke. Dari arsip itu sendiri makin banyak paper-paper atau riset-riset yang membahas mengenai AI. Semakin hari semakin banyak. Bahkan meningkat makin drastis di sekitar 2017-2018 ke atas itu mulai meningkat. Ini datanya mohon maaf ya baru sampai 2018 saja ini datanya. Tapi sekarang harusnya lebih eksponensial lagi itu. Kalau mengingat yang meledak-meledak dari mulai large language model, generative AI,
Harusnya Ya ini belum 2020 ke atas ya meledak. ya kalau generatif AI kayaknya 2021 2020 ke atas ya. Itu kan belum 2021 termasuk di ya. malah. Ya. Nah, ya ini datanya yang kanan ini grafnya sampai 2019. Ini jumlah conference yang jadi kalau kita rilis paper itu kan ada conference-nya kan. Hmm. Nah, itu membahas AI itu sorry, hardware untuk AI itu makin banyak. Makin kesini itu riset mengenai software dan hardware itu makin banyak. Jadi ya bisa dikatakan secara keilmuan gitu ya. Secara keilmuan tuh makin banyak yang mulai nge-explore AI. Dan secara ekonomi AI itu sebuah market yang semakin meledak. Kalau bisa dilihat grafnya. Ini dalam miliar dolar ya, 1.591 miliar dolar di prediksi. Nah, di 2022 dan 2023 itu AI merupakan dalam tanda kutip pasar yang punya market value di atas 100 miliar US dollar. Deal. Berarti berapa? Triliun ya? Banyak, banyak. Ribu. Oh ya, kita bisa bilang banyak. Jadi ini alasan kedua ya. AI itu sedang meledak. Baik secara keilmuan maupun secara ekonomi. Jadi meskipun AI itu sesuatu yang teknologi gitu kan, tapi ternyata tuh ada value-nya secara ekonomi. Dan dua hal ini mengakibatkan bahwa perusahaan-perusahaan yang pengen berkutat di AI ini berarti mereka harus mendesain harus mendesain hardware mereka sendiri kalau mereka satu mau terlepas dari ya vendor-vendor yang berjualan ini top 5 ini kan yang biasanya diambil orang kan. Dan jadi mereka memang spesifik AI-nya mereka sendiri. Dan ya itu memang mau berkecimpung. Kalau misalkan kita lihat kan ini kalau nggak salah di 9gag pernah nih share nih kalau kamu butuh AI untuk apa ini ada nih AI-nya untuk apa, AI-nya untuk apa, ini kan banyak nih. Jadi kalau kita bilang ya secara produktivitas ya AI itu banyak gitu loh. Jadi Dan itu kan jadi layanan pada akhirnya berarti ya. Jadi targetnya kalau misalnya aku bisa iya, infer dari pertanyaan alasan tadi, katakanlah Microsoft, oh kita hari ini punya Azure, kita mau jual hal baru yaitu layanan AI, misal generatif AI, kalau sekarang pakainya Bing Image Creator misal, atau mungkin ChatGPT gitu ya. Mereka mengejar itu kalau misal menggunakan produk yang ada di general purpose kayak CPU-nya AMD EPIC misal, atau Intel Xeon atau Nvidia GPU gitu, itu dirasa kurang efisien secara power gitu ya. benar. Jadi satu cost terlalu costly. Yang namanya perusahaan kan selalu lihat cost ya. Iya, total Secara cost. cost itu ya sangat costly. Dan kedua untuk long run-nya ini kurang karena kalau mereka masih bergantung sama hardware desain manufaktur ini, mereka ada masalah integrasi sama sistemnya mereka. Kayak misalkan kalau misalkan pakai Nvidia atau misalkan pakai AMD, mereka kan harus ikuti update-nya mereka kan gitu kan. Atau mereka performanya kan bergantung sama apa istilahnya hardware yang dikeluarin sama mereka. Dan ini kan general purpose kan jualan mereka ini. Jadi dirasa untuk di massive deployment itu dirasa kurang. Oke, berarti dari sisi Karena kalau kita teknis. ngomongin perusahaan-perusahaan itu kan AI ini kan untuk deploy ya istilahnya kan skalanya kan besar, butuh komputer dengan skala yang besar. Berarti Tuh. lebih kelihatannya kalau itu problemnya teknis ya. Tapi apakah ada problem dari sisi politik bisnis? Misal katakanlah, oh aku mau ambil chipnya cuma dari Nvidia aja, habis itu
oh kamu mau berani berapa, itu loh si Facebook udah, si Meta udah mau beli sekian, kamu kalau beli cuma sekian nanti kamu prioritas terakhir lah, nanti chipnya buat kamu tahun depan aja. Ada hubungannya dengan itu nggak? Katakan oh daripada aku nungguin pakai politik-politikan segala, aku bikin chip sendiri aja kayak gitu. Kalau untuk politik yang sampai prioritas-prioritas gitu belum banyak, belum ada berita yang sampai nongol sih. Cuma yang jadi concern kemarin sebenarnya kan yang global, yang terjadi global ya, itu adalah shortage dari Nvidia-nya itu sendiri. Jadi sekitar tahun 2023 ya, tahun kemarin ya berarti. Tahun kemarin harusnya. Itu iya, tahun kemarin itu ada kayak semacam ya Antrian apa istilahnya, shortage gitu. sampai antrian sampai Iya, harus 4 antri. kuartal apa 6 kuartal, aku lupa itu, pokoknya sampai lama. Iya, ini kan beritanya kan banyak banget, kalau apalagi kita cuma Google ini kan, banyak banget nih berita 2023 nih. Kan 2023 ini kan Nah, Nvidia AI chip shortage gini-gini kan, apakah untuk yang bergantung sama Nvidia, misalkan yang paling terkenal untuk AI kan Nvidia kan. Nah, ini apakah Kan ada efek sampingnya juga? Katakanlah, oh kita ya udahlah bikin chip sendiri aja. Terus mereka jadi malah ganti antriannya nggak barengan sama Meta. Oh, kita antri GPU-nya Nvidia barengan sama Meta, barengan sama Amazon, misal dari Microsoft gitu ya. Tapi kita gantian antriannya, antrian bikin chip di TSMC barengan sama Nvidia, gantian malah kayak gitu. nah ini ya, jadi aku juga mau bahas bahwa soal ini, soal hardware yang mau mereka bikin. Oh iya ya, oke Kalau oke. misalkan untuk Facebook kan dia ada Meta tuh. Hmm. Itu Meta tuh ada AI chipnya sendiri. Ini MTIA. Nih, untuk Facebook. Untuk Google ada Tensor Processor. Tensor Processing Terus Unit. untuk Mic, iya. Nah, ini Google Tensor TPU kan. Hmm. Ini untuk Microsoft, dia ada namanya, ya, aku lupa, Maya. Itu kan ada tulisannya, Pak. Maya 100, Pak. Oh iya, sorry. Maya 100. Jadi lebih baik nggak spesifik disebutkan sama Microsoft-nya sih, cuma ini dia ada ini bahkan website November 2003, itu kan berarti berapa bulan yang lalu ya, Oh, masih belum masih setengah tahun baru nih. ya ini. Iya iya iya, masih baru itu. Iya, Belum ini masih baru ini, setengah tahun, belum ada harusnya. belum ada setengah tahun. Dan Microsoft memarketingkan sebagai from silicon to service, jadi integrasi secara vertikal begitu kan. Hmm, hmm, hmm. Kan iya Maya 100 ya benar. Jadi dengan integrasi secara vertikal, ini daripada ke tadi ya politik bisnis, itu justru malah lebih kelihatannya lebih ke teknis ya. Katakanlah kita bisa bikin chipnya sendiri, terus habis itu softwarenya disesuaikan sama chipnya sendiri, habis itu nanti Iya, jadi spesifik lebih kenceng karena mereka tahu seluk beluknya chip mereka sama seluk beluknya software mereka sendiri gitu ya. Sama kayak problemnya di, misal kita ngomong hardware consumer, Apple M prosesor atau Apple apa ya di HP, Apple E prosesor itu ya. iya benar. Kan kalau Bionic itu ya. iya Bionic dan lain-lain, nggak cuma Bionic sih, aku lupa namanya. Banyak. Tapi poinnya tadi, ketika kita punya integrasi software dan hardware, kita berarti nggak perlu mikir buat bikin compatibility layer gitu ya di antara hardware sama software, yang langsung aja oh ini kita tahu kok hardwarenya kayak gini, kita kerjain softwarenya kayak gini, spesifik kayak gini, kayak gitu berarti ya. Ada juga alasan seperti misalkan mungkin yang keluarin udah kenceng tapi kurang kenceng. Itu juga kayak salah satu alasan untuk, kalau nggak salah, yang Google TPU ini, processing, mereka butuh yang lebih kencang lagi. Satu, kedua, sebenarnya nggak cuma mereka sih, sebenarnya ada banyak sekali company-company yang memang mendesain ASIC, namanya ASIC ya, Application Specific Integrated Circuit. Jadi
chip-chip ini namanya ASIC. Jadi mereka memang chip yang didesain khusus untuk AI gitu kan. Jadi nggak bisa buat gaming, nggak bisa buat apa gitu. Application spesifik integrated circuit itu kan. Iya, Ya, yang iya spesifik benar. buat aplikasi tertentu. Jadi cuma bisa dipakai buat spesifik software itu, nggak bisa dibuat software lain kayak buat Benar. gaming atau desktop atau lain gitu ya. Iya benar. Dan rata-rata misalkan kalau kita mau lihat itu eh, dari Google itu ya. Kalau nggak salah tuh yang di ada papernya bisa dilihat. Nggak semua company ngerilis papernya ya. Jadi mungkin kalau kita mau lihat agak eh, beberapa perusahaan memang tidak terlalu terbuka atau apa. Biasanya mereka listed apa ngelis gitu untuk papernya bahwa misalkan mereka kan kasih argumen dulu kan kebutuhannya. Misalkan kita sempat jalanin ini kayak misalkan Facebook sempat jalanin AI di CPU untuk kemudian mereka juga sempat nyoba di GPU, ini kan tiba-tiba GPU-nya banyak. Mhm. Nah, NNPI kita nggak akan bahas NNPI. Sorry Intel. Lanjut dulu. Eh, ini eh, ini apa resultnya ya jadi mereka tuh mendesain chip itu sebenarnya pertama itu untuk kalau untuk Meta ya itu untuk untuk menyamai GPU dulu. Nah, habis itu pelan-pelan kayak bentar lagi yang versi 2-nya itu untuk menyaingi GPU dari segi performa dan efisien. Jadi fokusnya mereka itu satu di cost, dua di performa, tiga di apa istilahnya? eh, Kalau kamu apa ngoperasi operational resource itu bagaimana? Aku Ini aku kan bisa dilihat ya. aku paham ini berarti dia realistis dulu ya. Berarti mereka eh, ngincarnya biar performanya setara tapi mereka cukup pakai apa ya istilahnya? Die size, bukan die size, efisiensi daya yang lebih Iya, efisien gitu ya. efisiensi daya ini kan bisa kelihatan nih bahwa performa per wattnya dia bisa berkali-kali lipat di atas. Oke oke oke. Mungkin buat orang yang di rumah kan, wah cuma beda 100-200 watt, nggak kerasa. Nah, cuma kan ini kan mereka company yang Kalau unitnya banyak massive ya kerasa, deployment. bro. Iya, kerasa mereka. Dan ya ini yang dicari itu biasanya performance per watt itu yang sering kali dijadikan apa istilahnya acuan. Jadi satu kedua dari cost adalah mereka nggak perlu ini lagi nggak mereka nggak perlu bergantung dan mereka istilahnya karena mereka desain secara eh, di atas kertas kan oh ini chip ini yang kita buat apa ini yang kita buat berarti murah banget karena kita cuma pesen PCB sama chipnya dari TSMC kan gitu kan TSMC ya kalau nggak salah pesen di TSMC kalau nggak salah di atas ya kan buat mereka kan kerasa apa kerasa lebih murah kan walaupun ya itu di luar RN itu tadi kan performanya jauh banget performance per watt untuk yang Meta ini salah satu use case aja sih Itu yang bahwa meta. Yang bahwa itu ya ya tadi ya, kalau misal buat spesifik aplikasi tertentu, dia bisa membuatnya lebih efisien dengan menghilangkan fitur-fitur yang tidak diperlukan. Misal katakanlah GPU kita realistis ada mungkin decoder encoder gitu nggak butuh buat hal-hal terkait AI ya kan. benar Atau mungkin buat benar gaming. bahkan nanti akan tak singgung yang dari Cina itu bahkan mereka punya AI accelerator dan video encoder decodernya tuh terpisah Oh gitu. Aku juga ada paper ada sebenarnya sangat-sangat baru, beberapa belum ada seminggu. Itu mungkin bisa wah dilihat apa dilihat nih di Discord. hangat Hangat sekali. banget nanti ya mau Mau dilihat
dikit nggak apa itu kita bahas sedikit tadi tentang spesifik aplikasi tertentu, membuat hardware spesifik buat aplikasi yang spesifik. Nah, Nikah? ya. Wah, wah, one bit. Nah kan, itu spesifik sekali, itu sangat baru, masih 27 Februari 2024. One bit. Ya. Kupikir kuantitatif ada batasnya. One bit. Nah, poinnya adalah itu cukup yakin nggak spesifik dikerjakan menggunakan GPU, dan itu memang kelihatannya akan sangat-sangat efisien kalau kita menggunakan chip yang sangat-sangat sederhana, cuma bisa mengerjakan sekian bit, 1 bit itu ya berarti. Ini tadi. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomong soal efisiensi, jadi gini, kalau kalau kita punya hardware yang efisien versus hardware yang kencang. Kalau kita punya hardware yang efisien, tapi kurang kencang, kita bisa pasang lebih banyak. Tapi kalau kita punya hardware yang powerful tapi tidak efisien, kita nggak bisa ngurangin hardware-nya buat dapat efisiensi yang bagus gitu. Okay. Karena memang dari awal efisiensinya sudah segitu. Sampai Kalau rapid. aku lihat kurang lebih begitu. Sampai rapid. Nah ini, yang lucu dari tren ini kan tren apa namanya, company ini ya, company software ya, istilahnya. Pokoknya intinya company yang tidak berkutat hardware gitu. Itu kan mereka kan berubah menjadi chip design gitu kan. Gara-gara mereka pengen, ya istilahnya mereka pengen jadi yang paling kencang gitu kan. Jadi kayak, softwareku, hardwareku kan gitu kan. Mentalnya. Nah, itu ternyata bukan cuma company-company atau perusahaan-perusahaan barat yang ada di Silicon Valley aja. Ternyata tren ini sampai ke negeri tirai bambu, guys. Negeri tirai bambu. Walaupun kemarin yang mana? Yang Taiwan apa yang West Taiwan? Internetku pakai internet pemerintah, hati-hati. Oh iya. Ya. Ya enggak apa-apa. Taiwan tak akui Cina kalau masakannya seenak Chinese. Anyway. Cungkuk. Anyway, ini salah satu paper yang jadi gini, lucunya dari Cina ini, dari Tiongkok ini, mereka kan sempat ada perang dingin sama Amerika kan. Masih kayaknya, mengenai cuma sempat ada, chip. masih kayaknya. Kenapa sih kok chip? Itu karena AI. Karena AI. Dan yang lucu, meskipun ada embargo dan pembatasan, bahkan kadang pelarangan mengenai pertukaran teknologi, ini salah satu paper yang dikeluarin sama Microsoft Research. Chiao Tung University. Ini ya guys, ini universitasku yang versi daratannya. Saya itu 2021 dan ada Microsoft.com dan ada Universitas Shanghai. Chiao Tung ini berarti ini universitasku tapi yang versi daratan, kan pecah. Gara-gara negaranya pecah. Oh. Ini Chiao Tung yang di Shanghai. Jadi memang universitas ranking top. Tapi masih boleh. Anyway. Nah ini, jadi meskipun adanya pembatasan dan kadang dilarang itu, Cina tetap nggak mau kalah, dan mereka bahkan salah satu lembaga pendidikan tingkat tingginya sempat bekerja sama dengan Microsoft untuk mengeluarkan sebuah paper mengenai AI. Ini soal hardware AI kalau nggak salah. Nah ini salah satu bukti ya bahwa Cina ini nggak mau kalah. Bahkan sampai ini aku nggak berani bilang di bawah meja gitu. Tapi ya mereka sempat ada deal gitu sama Microsoft untuk kerjasama. Ini kayaknya sama Microsoft Shanghai ini. Kan di Shanghai ada AI Research Center-nya Microsoft. Kayaknya itu. Microsoft yang itu kayaknya. Oke, anyway. Ini yang bakal aku bahas, perusahaan-perusahaannya ini berarti perusahaan-perusahaan yang secara yang kasusnya mirip sama perusahaan-perusahaan Amerika ya, yang tadi aku
yang mereka aslinya software tapi jadi hardware. Perlahan menjadi perusahaan desain hardware. Aku nggak akan ngomong perusahaan hardware karena mereka nggak fabrikasi sendiri kan. Mereka nggak jual Mereka hardware-nya. desain. Mereka nggak jual hardware-nya. Jualnya desainnya. Mereka jual desainnya, bukan jual sorry. produk software-nya. Mereka berkutatnya di desainnya. Produksinya tuh desainnya, bukan produksi chipnya. Mereka jual chipnya tapi nggak produksi kan gitu. Oh, oke. Ya, yang aku sebut di sini aku nggak bakal sebut Huawei ya. Jadi meskipun kemarin tuh kan Huawei sempat ngeluarin chip AI dan segala macam kan. Tapi Huawei kan memang dari awal kan sudah berkutat di hardware. Jadi nggak bakal aku bahas. Karena kan jadi yang aku bahas adalah company-company yang menjadi fabless IC design company. Jadi misalkan Baidu. Baidu tuh kalau nggak salah kan itu ya di Cina itu mereka penggantinya Google, search engine sama forum. Jadi Baidu itu mereka punya yang namanya Kunlun Xin chip nama lengkapnya. Itu mereka sebuah chip untuk AI. Yang aku nggak tahu kenapa Baidu mintanya produksinya di Samsung bukan di SMIC. Ini aku nggak tahu ya guys. Tapi Kalau itu jangan tanya saya. Di 2019 bukannya SMIC memang masih belum kompetitif dibandingkan TSMC Kayaknya atau iya. Samsung. Seingatku 2019 itu. Sepertinya iya. 2019 tuh yang SMIC masih belum punya 14 nanometer. 14 nanometernya baru keluar 2021 waktu. Yang Kirin 9.000 apa ya? Iya, Kirin 8.000. Ya Kirin yang tiba-tiba langsung di embargo sama US. ada yang ketar-ketir gitu. Oke, anyway. Jadi si Baidu ini mereka memproduksi apa istilahnya minta Samsung untuk memproduksi chip AI. Kan aneh kan? Kan tren yang sama sebenarnya 2019 ya. Mereka malah lebih awal ya. Kalau aku bilang nggak, ini yang MTIA tahun berapa ya, aku lupa. MTIA kalau nggak salah MTIA papernya itu. Tulisannya kamera ready 2023 ISCA. Oh iya. Kalau yang tadi Baidu 2019 berarti tahun kemarin. Mungkin US secara keamanan mereka merasa tiba-tiba Cina kenceng di riset AI dan mereka merasa tidak aman terus di embargo gitu mungkin. Itu 2019. Nah, ini kalau iya benar. Nah, lanjut gimana? Lah. Itu 2019 kan? Berarti mungkin barangkali loh kok tiba-tiba mereka kenceng banget di riset AI. Terus sepertinya harus kita blok gitu. Kalau itu iya, kemarin sempat ada concern secara politis gitu ya. Karena memang kalau kita lihat paper-paper yang di rilis itu cukup banyak paper dari Cina mengenai AI ini. Kayak yang tadi aku kayak yang gini-gini kan. Ini kan 2021 nih. Iya, 2021 itu cuma masih awal-awal satu. Ini cuma satu. Iya, cuma satu dari sekian banyak AI. Bahkan tapi berarti yang penggunaan AI di Baidu ini sebenarnya udah cukup lama sih. Bahkan yang bikin apa namanya? Yang bikin chip-chip buat AI berarti nggak cuma Baidu di tahun segitu harusnya. Kalau misal US tiba-tiba ketar-ketir. Aduh, ada iklannya. Nah, kalau mau dibilang AI ini sebenarnya AI ini kan sudah dipakai dari lama. Cuma sepertinya yang ditakutkan Amerika secara politis ini kan bahwa makin cepat gitu kan. Apa namanya perkembangannya secara ini. Makanya kan sampai kemarin ada chip X segala macam kan. Ini 7 tahun yang lalu ya guys, itu. Kalau kalian ada yang bingung kenapa kok sepertinya gerbangnya mirip sekali dengan yang ada di stasiun Gambir di Jakarta ya, kalian tahu sekarang kan. Ya karena kita sudah menjadi provinsi ya. Oh bukan, belum. Kan belum.
Belum. Oh. Apakah nanti Cindo bisa jadi Cin-Cin? Apakah BCA nanti jadi BUMN? Waduh, waduh. Tapi ini bisa dilihat ya, ini 2017 Baidu udah kayak gitu. Jadi Baidu tuh sebenarnya search engine, tapi mereka juga udah berkutat di AI cukup lama. Dan mereka merasa bahwa, oh kayaknya kita harus mulai ngembangin sendiri gimana caranya supaya bisa kencang, tapi nggak terlalu bergantung sama luar. Karena yang jadi masalah kan, perusahaan-perusahaan di Cina ini kan berbeda dengan perusahaan-perusahaan di Barat. Mereka punya constraint bahwa apa yang ya istilahnya what happens in China stays in China kan gitu. Made in China 2025 bukan? Bukan yang itu. Waduh, waduh, no comment, no Lah, comment kalau yang itu. lah, tanya beneran, Bro. Enggak. Tapi kan maksudnya istilahnya sama pemerintah kan cukup dimonitor ya. Jadi semua yang dipublikasikan oleh perusahaan itu harus benar-benar di dalam tanda kutip apa ngomong disensor nggak apa-apa lah ya. Ya. Terbatas lah istilahnya. Dan mereka dan yang tidak dipublikasikan kan berarti banyak kan istilahnya. Dan itu ya ini agak mereka harus mengurangi ketergantungan lah istilahnya. Oke, berarti Atau kedua, kalau yang Cina lebih banyak ke politisnya berarti daripada yang teknisnya. Kalau yang tadi Google sama Meta dan Microsoft kan kelihatannya lebih ke teknis sama efisiensi ya. Kalau tadi kita ambil jadi jatuhnya ke ekonomi lagi kan. iya, ekonomi tapi yang ini lebih ke politis sama ekspor impor kan berarti daripada kalau yang tadi lebih ke ekonomi yang efisiensi listrik, efisiensi tempat, efisiensi performa banding harga gitu kan. Iya, kemudian gimana supaya lebih terintegrasi sama sistemnya kita. Iya, Kurang iya. lebih gitu. Jadi ada beda paradigma dari yang Cina dan di luar Cina gitu kurang lebih. Untuk kenapa mereka bikin chipnya mereka sendiri. Mereka kalau yang ini Baidu kan 2019 ini kan sebelum itu ya, sebelum Embargo. jualan GPU di embargo kan. Kalau ini mereka memang istilahnya satu buat marketing kan bagus kan. Walaupun ini kan nggak ada papernya, nggak di formanya seberapa kan, mereka cuma bilang it works kan gitu kan. Oh, Jadi kalau ya yang 2019 biasanya di hari itu masih sifatnya buat marketing sama masih ke arah teknis tadi ya, efisiensinya lebih ke listrik dan lain-lain. ya buat kalau aku bilang buat wow effect. Iya, wow effect. Tapi kalau Buat yang wow lebih ke effect. sini itu lebih ke arah politis ekspor impor dan embargo berarti harusnya ya. Kalau yang Cina. Iya. Iya, kurang lebih begitu. Di luar mereka juga mau mengurangi ketergantungan. Jadi istilahnya gimana supaya mereka mau niru-niru gitu loh, integrasi vertikal. Jadi dari hardware sampai software itu terintegrasi ininya mereka, produknya mereka gitu kan. Jadi sistemnya mereka gitu. Misalkan kalau kamu mendesain sistem dari atas sampai bawah itu kan bisa meningkatkan efisiensi sekian kan, itu kan teori. Ya, Gitu. ada tingkat efisiensi tertentu secara teknis, tapi mungkin kalau secara cost ada hitung-hitungan lagi, soalnya ada perlu bayar karyawan yang bikin chipnya, ada karyawan yang bikin integrasinya kan jadi Ya, lagi. itu kelemahannya butuh R&D. R&D-nya lebih banyak costnya jadinya. Tapi selain Baidu, Kayaknya kalau yang ini apalagi yang di Cina? Kita kan soalnya kan bukan kita sih, aku juga nggak tahu sebenarnya bahkan chip-chip yang di Cina yang dikerjakan. Wong yang di Microsoft aja aku baru tahu ada Maya itu sebenarnya barusan aja. ya itu baru soalnya dan mereka ya istilahnya sudah diumumkan gitu kan, tapi kan belum yang masif rilis gitu. Karena itu kan pasar yang spesifik kan. Kalau kita ngerilis hardware, apalagi kan mereka ngerilis hardware ini. Jadi kalau kita lihat yang company-company ini, mereka ngerilis hardware, mereka nggak ngejual hardware loh. Iya, mereka ngejual. Rata-rata mereka untuk in-house usage. Tapi ada juga yang dijual sebagai layanan, kayak misal kalau Amazon kan mereka punya Atau iya Graviton. benar. Gravitonnya boleh dipakai sebagai cloud. Iya benar, bisa disewa. Ya, tapi Iya. nggak ada yang jualnya hardware. Jadi Benar. model bisnisnya tetap nggak sama kayak Qualcomm atau Nvidia atau AMD gitu ya.
Jadi kan kalau kita lihat. pendekatan penjualannya kan lebih kayak ke Apple, integrasi total dari hardware ke software. Kamu mau beli ya kamu ya belinya solusi bro, kayak gitu kan. Iya, iya. Kurang lebih begitu. Jadi motivasinya mereka kalau dibilang bergeser, berarti enggak ya. Kalau kita bilang bergeser 100% berarti enggak ya. Jadi mereka Kayaknya ini enggak. mulai mendesain itu ternyata untuk apa istilahnya, kalau masak itu kan kita kasih micin untuk nge-enhance rasa gitu kan. Mhm. Jadi untuk meningkatkan, memang dari awal meningkatkan layanannya mereka. Jadi memang dari awal sampai sekarang pun desain hardware pun memang untuk AS. Sama kayak ini, Alibaba ini kan berarti apa, e-commerce ya? Platform e-commerce ya? Kalau Alibaba. Alibaba itu E-commerce. secara historis e-commerce. Tapi sekarang ada juga payment, ada. Alipay itu ya. Iya. Alibaba cukup Ada, cukup ada kompleks, Alipay. sama kayak Amazon kalau dibilang. Kalau Amazon kan Iya. secara historis memang e-commerce, tapi untuk sekarang kayak ada cloud-nya AWS atau mungkin ada uh, Iya, ini Alibaba Cloud nih. ya ini kurang lebih Alibaba kayak Amazonnya Cina kan. Kalau yang tadi Baidu itu kayak Google-nya Cina gitu kurang lebih. Iya, benar-benar. Nah, yang lucu, yang berbeda dari Alibaba adalah mereka tidak membuka divisi baru untuk desain, tapi mereka mengakuisisi sebuah perusahaan eh, yang memang dia fabless semiconductor company, fabless IC company. Itu diakuisisi sama mereka untuk memang mendesain khusus chip AI, untuk AI. Jadi untuk ininya mereka, apa istilahnya, untuk layanan cloud-nya mereka. Di luar in-house usage ya. Jadi di luar penggunaan chip produknya mereka untuk mereka sendiri. Yang rilis Alibaba itu ada dua, ada Ujian sama Shentie itu. Ini yang aku tunjukin ini dia SoC, berarti untuk edge device. Jadi istilahnya kayak misalkan HP atau otak mobil, jadi bukan sesuatu yang di superkomputer gitu ya. Edge device berarti yang ada di tangan konsumer gitu ya. Iya, benar. Ada yang langsung berinteraksi Iya, benar. dengan fisik, secara fisik ke konsumernya gitu ya. Iya, benar. Kalau Benar, yang benar. cloud kan Benar banget. bedanya dia ada di fasilitas mereka sendiri, terus konsumer kalau mau pakai mereka harus menggunakan remote, kurang lebih kayak gitu. Iya, benar. Oke, oke. Nah, yang ini aku tunjukin ini yang SoC, jadi yang memang edge device. Mereka kalau nggak salah juga punya yang AI chipnya, cuma kayak susah banget carinya. Aku nggak nemu. Aku penasaran yang Karena di yang bawah tadi. digembar-gemborkan yang ini. Scroll ke bawah itu ada tadi bahasnya tentang uh, developers can now run desktop level application such as, yang paragraf ketiga dari bawah. Oh, yang ini itu ya? Iya. Oh, ini. Kalau ini ya istilahnya kayak kita buka, ya istilahnya apa, Raspberry Pi kita pakai buat buka browser gitu-gitu kan bisa lah. Kan SoC juga itu kan. Sama. Jadi jatuhnya kayak SBC berarti. Tapi tetap lebih kedengeran kalau yang Cina itu kayak mereka terpaksa untuk bikin chip sendiri karena embargo ya, tapi daripada yang tadi lebih ke efisiensi ya. Maksudnya yang Kalau setelah dibilang embargo. untuk karena embargo, tetapi Baidu sudah mulai dari 2019. Berarti mereka dari awal memang sudah ada inisiatif, tapi inisiatif tersebut nggak sebesar ketika embargo. Embargo jadi terpaksa mereka jadi lebih inisiatif lagi Iya, gitu. benar. Makin terinisiatif, makin proaktif. Aku nggak tahu itu proaktif atau reaktif. Oh bener, reaktif. Kalau kata tepatnya bener reaktif itu harusnya. Aku kalau ngomong reaktif kayak marah ya orangnya. Tapi gitu. Kalau dia SoC berarti modelnya board, berarti dia jatuhnya kayak misalkan Jetson ini. Jatuhnya kan SBC, jadi kurang lebih kayak gini kan. Jatuhnya. Yang ini Jetson Xavier, salah satu produk Nvidia yang nggak laku-laku ya. Saking nggak lakunya, kamu kalau misalkan punya FPGA, kamu bisa taruh kamu bisa taruh hardware-nya Jetson ini ke FPGA-mu,
sampai di Nvidia itu kalau dibikin open source berarti kita tahu itu antara sudah depreciated atau nggak laku. Eh, 6 years sepertinya ago, bro. sepertinya itu nggak cuma pada Nvidia, semua yang mencoba ayo Semua ya. open source gitu sepertinya Waduh, aduh. nggak kita nggak nyebut. Fine wine, fine wine, fine Ya, wine. ya. Jangan gitu. Malah kata kunci bangsat. One API. Biru lagi. Anyway, ini itu ya perusahaan e-commerce dan cloud service ya. Jadi memang SAS gitu kan. Oke, kayaknya Terus yang terakhir aku mau tunjukin, apakah kalian tahu aku beneran bingung loh lihat perusahaan lihat apa? lihat chip-chip yang Cina. Kita soalnya nggak apa ya, nggak langsung berinteraksi dengan company-company IT Cina ya. Mungkin satu-satunya company IT Cina yang masuk di sini tuh namanya TikTok. Tencent ini, Nah, kalau kalian ingat, Mobile Legends Bang Bang, nah, nih problemnya adalah PUBG kayaknya sekarang udah Tencent. saya tidak mengikuti game mobile. Jadi tahunya Tencent ya Oh sepertinya iya, sepertinya distribusi gaming di Cina tapi nggak begitu tahu. Jadi ceritanya apa ini Tencent? bener. Jadi ini satu distributor game Cina. Jadi kalau kamu mau punya game kayak misalkan Apex kemarin mau keluarin game mobile itu lewatnya Tencent untuk nembus pasar Cina. Atau dia juga bisa dibilang developer itu ya, developer game ya. Kayak misalkan Mobile Legends Bank. Ah, apakah Aku bisa nggak akan ngomong dibilang itu ngopas siapa. Tencent ini Steam-nya China? Hmm, lebih tepatnya Sorry kok Steam, tim versi mobile sih. Apakah Valve, Valve-nya Valve China? versi mobile sih. Ah gitu. Sebagian besar produknya game mobile soal. Oke. Tapi nggak salah sih, pasar game mobile memang gede sih. Pasar gaming Lebih mobile mudah gede. membodohi anak dengan HP daripada komputer. Enggak, lebih murah beli HP daripada beli komputer. Oh iya benar. Tergantung HP sama komputernya, tapi nggak salah. In general benar. Anyway, jadi mereka ya meskipun mereka perusahaan developer game, mereka juga punya yang namanya data center ya. Hmm. Jadi ini yang aku tadi bilang ini Tencent, sorry bukan Baidu ya, Tencent. Yang jadi dia punya chip Qixao ini, Zhixiao ini mereka untuk AI. AI ini misalkan object detection itu kan image processing ya, Oke. atau natural language. Terus ini yang untuk encoding dan decoding. Tuh Shanghai namanya. Ini yang tadi aku bilang karena mereka mulai mengeluarkan mendesain chip-chip yang jauh lebih efisien, akhirnya kan fleksibilitas kan menurun. Lah akhirnya untuk video, untuk transcoding video itu mereka harus mendesain juga. Jadi terpisah device-nya. Jadi Ini yang network chipnya dibikin interface. spesifik semua ya, yang Xiao tadi yang Bener, AI, bener. yang Shanghai ini buat transcoding, yang Xuanling tolong dikoreksi kalau Ya. bacaku salah bro. Xuanling itu yang buat network. Shenling ya. Shenling. Ya itu. Shenling ini ya DPU itu. Nah, jadi mereka ngeluarin, cuma ini yang dari Tencent ini kurang buka sama mereka, jadi rada susah cari informasi. Cuma kalau aku lihat ya, so far berita-beritanya ini mereka untuk wow effect. Sampai sekarang nggak ada graf performanya seperti apa, nggak ada. Semua chip yang dari China ini nggak ada performanya seberapa, nggak ada. Tapi pendekatannya Cuma sama mereka ya. bisa bilang gimana? Pendekatannya tapi sama ya, tapi ya maksudnya mereka bikin chip yang spesifik buat penggunaan mereka sendiri. Terus Bener. mereka bikin publikasi mereka biar ada wow effect. Wow effect itu mungkin ada hubungannya nggak cuma terkait marketing ya, tapi juga bertujuan untuk meningkatkan saham.
Iya, karena sekali lagi kan eh siapa sih yang nggak mau gigit ini? Ini siapa sih yang nggak mau? Ini apa namanya? Ini kan potensi pasar yang cukup besar kan. Kalau sebuah perusahaan itu berputar di AI. Jadi kan narik-narik Dan ini investor ya kan. iya benar. Untuk menarik investor itu perusahaan kita jual AI. Perusahaan kita menjual ini menggunakan AI. Oh, just slap some AI itu. Price go up. Yang aku nggak mudeng tuh kenapa kalau ditempelin embel-embel AI harganya naik padahal AI itu diciptakan untuk menurunkan kerja. Pusing aku. Tapi ini aku cuma mau tunjukin aja bahwa dari semua yang kita bahas itu tren-tren yang dari barat terus akhirnya ke Cina dan ini perusahaan-perusahaan gede kan yang artinya sebenarnya ini si Nvidia ini kan berarti kehilangan customer kan. Hmm. Jadi salah satu akibatnya ya ada Oh, yang loh, nulis artikel. loh itu beneran nggak diambil ya? Aku baru tahu yang itu beritanya. Baru loh, 23 Februari 2024. Ini baru minggu kemarin. Saking Minggu mereka kemarin. udah mikir sepertinya kita bikin chip sendiri aja nggak usah beli dari Nvidia barangkali nanti diblok lagi sama embargo gitu ya. Sebenarnya kan embargonya kan masalahnya bukan blokir, tapi kan yang boleh dijual kan lambat. Iya benar. Kalau sama-sama lambat mereka bikin sendiri aja misalkan gitu kan. Atau aku bisa desain yang lebih kenceng kan gitu kan. Tapi kan juga takut bro kalau misal kita hari ini bisa beli terus habis itu supportnya hilang atau mungkin kita nggak bisa pakai yang Iya generasi benar. berikutnya Yang tadi aku sia-sia. yang tadi kita bahas itu ya berarti ya. Iya sia-sia juga misal investasi Iya. ke Di, bikin softwarenya berjalan di atas hardware yang kita beli tadi gitu. iya. Jadi itu. Jadi ini apa namanya istilahnya ya yaitu kehilangannya dan kita bisa lihat sekali lagi kalau tadi ada grafnya kan. Kalau untuk AI ini paling besar di ASIC revenue sebenarnya. Semakin Nvidia itu semakin meledak kan? besar ya, semakin besar di yang spesifik tadi ya, bikin sendiri tadi ya. Iya, karena semua orang akhirnya sadar bahwa meskipun GPU itu kencang, jadi gini, untuk skala besar, untuk skala mungkin GPU nggak kerasa, jadi semua orang masih pakai GPU. Eh, misalkan untuk riset atau misalkan riset skala kecil gitu kan, itu mungkin kan nggak kerasa. Tapi uang terbesar kan tetap ada di enterprise. Yang jadi masalah dari Nvidia ini satu, kemarin temanku dari Pegatron itu cerita bahwa yang jadi masalah untuk mengadopsi dia itu adalah mereka mau pakai fiturnya, softwarenya itu dikit-dikit ada licensingnya. Oke. Jadi licensingnya ini cukup mahal. Dikalikan dengan hardware mereka ada berapa itu numpuk sih. Kalau aku dia cerita bahwa yang jadi masalah itu license-nya agak ribet. Satu agak ribet, dua dikit-dikit dimintain duit gitu loh. Kayak kita punya ini, kita punya. Dikit-dikit dimintain duit kayak parkir di suatu daerah ya. Tuh, istimewa sekali daerahnya. Hai. Satu itu. Terus kedua, yang jadi masalah dari Nvidia ini adalah selain dia ini jualan hardware, mereka juga mulai menjual service. Kalau misalkan kita lihat website ini kayaknya aku sempat nunjukin. Ini merupakan daftar koleksi AI apa yang mau kamu yang kamu butuhkan dan akan disediakan oleh Nvidia. Lah ini kan malah malah tabrakan. Aku kemarin tuh ada deployment di suatu universitas. Kita pakai image container dari NGC ini. Jadi yang PyTorch sama yang TensorFlow. Jadi mungkin bisa dibilang apa ya, shareware bukan shareware tapi softwarenya itu
licensingnya cukup rumit, dimana kalau pakai ini tuh harus ada syarat dan ketentuan yang nggak menyenangkan untuk dibaca dan mungkin agak rumit juga. Nah, itu kan dari sisi pendidikan ya. Yang dari sisi enterprise lebih ngeri sih kalau yang temanku bilang. Cuma aku nggak tahu kan, aku nggak berkecimpung di enterprise. Oh bener, Cuma yang enterprise lebih bilang ngeri. Nvidia itu bikin kurang lebih secara umum itu bikin one click solution kalau misal bisa dibilang sederhananya tuh. benar. Jadi kamu beli DGX tapi kamu harus beli sekaligus DGX itu servernya yang dibikin Nvidia. Kamu juga harus Yang beli DX itu ya. beli enterprise licensing tadi. Terus setelah kamu beli enterprise Jadi dia licensing kamu jual bisa, hardware sama software ya berarti ya. iya. Jadi mereka juga jual Yang kita bahas solusi. kemarin. Mereka jual solusi tapi lebih ke dalam bentuk hardware-nya. Infrastructure as a Mereka service. sediain hardware-nya sampai software-nya, infrastrukturnya full ya gitu. Iya, infrastructure as a service. Yang ini IaaS. Kalau yang tadi kayak Microsoft software as a service. Nah itu jadi kalau misalkan kita menggunakannya untuk yang misalkan nggak mau ribet, yaitu peningkatan marketnya dia itu di sini. Tapi sekali lagi, meskipun peningkatan marketnya Nvidia ini besar, yang nggak banyak dibahas sama orang karena ini kan ASIC ini kan sesuatu yang biasanya large scale ya. Apalagi company-company yang tadi kita lihat itu kan mereka nge-develop untuk mereka sendiri dan mereka nggak jual keluar. Jadi kan mungkin di berita-berita kurang terkenal gitu kan. Mereka kelasnya hyperscaler kan. Kalau misal konsumer Iya, cuma mau untuk bikin scaling. satu rack server, dua rack server, sepertinya bikin chip sendiri bukan ide yang bagus. Mending yang udah ada aja di Iya, GPU kan. Tapi kalau misal iya mereka benar. skalanya skala besar, misal katakanlah itu mereka bukan hitungan rack tapi hitungan ruangan, mungkin satu Istora Senayan servernya mereka chipnya desain sendiri, beli Waduh, chipnya, ya kan kenyataannya memang skalanya sebesar itu, seluas iya Istora benar. Senayan, terus mereka beli chipnya Jadi sendiri, ini, desain chipnya sendiri, kayaknya hitungannya jadi lebih murah jadinya kan. iya benar. Dan itu tadi. Dan mereka ada return jangka panjangnya karena kan secara operational cost juga lebih rendah kan tadi yang kita lihat efisiensinya kan tinggi kan ya. Iya, secara teknis efisiensinya ya, bukan teknis, Iya, bukan finansial efisiensi tadi poinnya yang pertama. Tapi kalau iya misal benar. misal di skala menjadi sangat besar kan jadi murah juga jatuhnya. Iya, benar. Karena meskipun jadi ya kita ngomong teori ya, meskipun gainnya secara persentase kecil tapi karena main kuantitas akhirnya secara kuantiti besar kan Iya, gitu. Ya kurang lebih begini. Ini yang di luar Nvidia ini ya ini tadi em, ada pasar untuk ASIC yang kita baru tahu itu sebenarnya kurang lebih. Yang kita ya ini bukan application yang kita baru spesifik tahu, apa ya? benar-benar. Kalimat tepatnya itu yang mungkin orang belum banyak tahu karena memang ini skalanya skala yang enterprise yang di luar produk konsumer. Kita tahunya produk konsumer ya yang di depan kita, misal layar monitor, komputer, PC, desktop, laptop kayak gitu, HP. Tapi kalau Iya. yang ini kan yang mereka install sendiri, yang mereka setup buat penggunaan mereka sendiri ataupun mereka jual sebagai service ke konsumer mereka yang menggunakan cloud mereka. Dan customer kan biasanya terutama untuk cloud kan mereka nggak mau tahu mau pakai hardware apa, yang penting aku mau jalanin software, aku mau jalanin aplikasi, harus jalan dan Harus harus kenceng kan hmm, gitu kan, dan harus harus murah kan harus gitu kenceng, kalau customer kan. jalan, harus kenceng, harus murah, harus kalau misal ada masalah dikontak langsung nyaut gitu ya. Langsung dibenerin. Nah, Cuma kalau kita lihat lagi ini kan kita ngomonginnya kan awalnya kan sebenarnya kan karena AI kan, karena AI. Nah, AI ini kan mereka kalau mau misalkan kamu pengen punya AI yang bagus, ada syaratnya gitu kan. Jadi AI ini kan butuh di apa istilahnya, butuh dikasih makan data untuk melatih, untuk nge-training, ya kan. Nah, ini yang perusahaan-perusahaan yang semua perusahaan yang tadi kita bahas yang tidak dimiliki oleh Nvidia, Qualcomm, AMD itu satu. Mereka punya jutaan sampai miliaran data pengguna untuk ngetrain AI. benar benar benar. Kalau yang dari awal udah jualan software atau jualan service, mereka udah punya data macam-macam dari pengguna mereka kan, tinggal di otak atik training atau lain-lain ya. Benar benar benar.
benar. Sementara kalau yang Nvidia ini kan mungkin mereka jualan solusi, tapi mungkin solusinya lebih untuk orang teknis, bukan untuk end Ya, bukan untuk end gitu. user ya. Sementara untuk orang awam kan mereka pasti carinya yang begini, kan gitu. Chatbot, video, misalkan untuk sign, untuk teks, untuk chatting, untuk bikin PPT misalnya atau apa, untuk jadi penulis kan ada juga AI yang bisa apa menciptakan musik kan gitu-gitu kan. Ya, untuk lulus skripsi gitu ya misalnya. Waduh, lulus skripsi ya kan skripsinya depannya dikasih huruf I. Skandal, skandal. Tapi ya itu kurang lebih. Jadi market yang kemungkinan diincar itu ya kita-kita yang uh, mau pakai Ya, gitu. ya yang Itu yang dimiliki orang-orang sama perusahaan itu. orang-orang awam yang langsung pakai nggak mau tahu kan. Iya benar. Ya ini kan apa namanya itu tadi perusahaan-perusahaan itu yang mereka punya tapi Nvidia dan perusahaan-perusahaan hardware nggak punya itu kan ini gitu. Oke. Oke, jadi kita mungkin sedikit tutup dengan bahas apa yang kita dapat dengan pembahasan hari ini. Jadi, Jadi untuk pembahasan hari ini kalau dari aku tadi satu mereka ini mulai bergeser tapi sebenarnya pergeserannya mereka tuh mereka tuh bukannya berganti tapi mereka tuh mengepakkan sayap kebinekaan. oke, diksinya cukup berbahaya, tapi boleh lah. Jadi intinya mereka mereka pengen punya opsi pelayanan yang lebih dengan membuat hardware sendiri, karena dengan membuat hardware sendiri mereka jadi lebih kompetitif, mungkin baik dari sisi cost-nya lebih murah, mungkin dari sisi layanan yang lebih baik, mungkin dari sisi mereka kalau beli nggak perlu nunggu antrian, mereka nggak perlu takut terkena embargo, mereka nggak perlu nyang-nyangan apa, Tawar tawar menawar, menawar, ya tawar menawar harga dibandingkan dengan negosiasi dulu kan. iya, nggak perlu negosiasi, mereka cukup bikin desain, habis itu mereka negosiasinya ganti, tapi negosiasinya jadi negosiasi bikin chipnya ke, Negosiasinya bergeser ke perusahaan yang ini kan, ya, 10 biji ini yang misalkan. foundry. Tapi Iya, kalau dibilang kan yang foundry ini negosiasinya relatif terhadap berapa banyak wafer yang kamu beli. Terus habis itu kamu pakai fabrikasi yang paling canggih atau enggak, itu menentukan harganya. kebutuhanmu apa kan begitu. Iya, itu masih lebih lebih mudah daripada negosiasi beli GPU, tak pikir ya. Relatif ya. Tapi nggak selalu. Mungkin secara ini ngomongnya cutting the middleman lah. Oke, benar, kalimat yang paling tepat itu. Cutting the middleman. Jadi pada akhirnya mereka bukan bergeser atau berganti menjadi perusahaan yang berbeda, tapi mereka ternyata pada akhirnya mengenhance atau istilahnya menguatkan servisnya mereka itu. Memang untuk aplikasi Ah, kalau aku lihat ya. Yang tadi kita bahas kan gitu ya tadi ya. iya, benar-benar. Ini Dan apakah kira-kira sampai kapan ini kayak gitu itu? Apakah semua hyperscaler yang tadi software software company akan mencoba untuk bikin chipnya sendiri? Apakah semuanya akan menjadi seperti itu yang software company, ataukah ini cuma sekedar uh, fashion trend aja? jadi hal ini kemungkinan akan berlangsung sampai satu general purpose hardware itu bisa menyusul secara cost ya, karena lagi-lagi ini kita ngomong kan cost, apa namanya perusahaan kan pasti uang dan uang kan, ya nggak salah sih. Cuma kalau tren ini kemungkinan akan berlangsung sampai ya
sampai general purpose ini bisa menyusul yang sepertinya tidak dalam waktu dekat kecuali ada gebrakan tiba-tiba itu. Nggak, kayaknya kalau gebrakan kayaknya Jadi nggak mungkin kecuali motong-motong part-part yang nggak perlu. Tapi berarti kayaknya itu tren yang tadi yang nah, grafik asik tadi akan semakin membesar dibandingkan dengan general purpose, itu akan berlanjut ya. benar, kalau aku bilang akan berlangsung cukup lama. Kedua, eh, selain general purpose, ini kan kalau CPU GPU itu istilahnya general purpose of the shelf commercial product gitu. Jadi istilahnya jadi kita beli dari rak kan istilahnya gitu kan. Jadi memang sudah diproduksi gitu, kita tinggal ambil. Jadi satu menyaingi secara cost, dua menyaingi secara implementasi. Karena kan istilahnya kalau mereka menggunakan hardware luar kan artinya mereka harus mereka nggak bisa desain nggak bisa punya vertical integration kan. Jadi untuk meningkatkan efisiensi mereka nggak bisa meningkatkan efisiensi hardware, mereka cuma bisa meningkatkan efisiensi dari si software mereka yang mana bergantung sama hardware itu tadi apa perusahaan hardware yang itu tadi. Karena driver segala macam kan dari mereka, nggak mungkin bikin sendiri kan. Betul, Kalau bukan hardware sendiri kan gitu. betul, betul. Gitu. Oke, Kalau aku kayaknya bilang satu cost, dua efisiensi. kayaknya kita udah cukup. Berarti sepertinya menarik. Ini mungkin obrol-obrol yang salah satu yang paling menarik karena aku banyak yang baru tahu. Semoga hal ini bisa menjadi informasi buat kita semua, dan moga-moga kita semua yang ngobrol dan yang mendengarkan bisa menjadi lebih bijak dan lebih tahu. Dan aku nggak butuh kalian terhibur, bodo amat. Dan untuk salah kata atau misalkan ada yang menyinggung, mohon maaf Ya, sebesar-besarnya ya. dari saya. Terutama pihak-pihak tertentu yang aneh. Gak, gak ada yang tersinggung, aman. Semuanya damai dengan saya, ketoke. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari sisi penyampaian. Ya, Itu juga mohon maaf. oke. Oke. Terima kasih waktunya. Uh, Terima kasih sudah host untuk acara hari ini. Terima kasih waktunya Ngobrol-ngobrolnya. Koko Griffith. Jadi buat kalian teman-teman yang ada pertanyaan bisa taruh di kolom komen di bawah. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Saya Latansa. Saya Michael. Bye bye. Bye bye. Pamit. Bye bye. Yo.